Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Zakaria dari Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, mulai dari metode pembelajaran yang saya terapkan, lalu materi-materi yang dibahas, serta sistem penilaiannya. Mata kuliah ini bernama Sistem Kendali dengan kode mata kuliah AI 320. Bobot mata kuliah ini sebanyak 3 SKS yang akan dilangsungkan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. UTS akan berupa ujian tertulis yang berisi tentang materi-materi yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lalu UAS akan berupa proyek tugas besar per kelompok untuk merancang sistem kendali sederhana. Luaran mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan membuat sebuah proyek tugas besar secara berkelompok yang mengaplikasikan sistem kendali sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya proyek tersebut akan dituliskan dalam sebuah paper yang akan disabitkan ke jurnal nasional, ataupun mahasiswa bisa memilih untuk mendaftarkan proyek tersebut dalam HKI Hak Cipta. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar sistem kendali, open loop dan closed loop control system, serta penentuan fungsi alih dari sistem. Selain itu, mahasiswa juga akan diajarkan tentang pemodelan sistem fisik dan elektrik, analisis tanggapan sistem, dan perancangan sistem kendali PID sebagai bagian final dari mata kuliah ini. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama, definisi-definisi yang ada dalam sistem kendali seperti plan, proses, sistem, open loop dan closed loop system, feedback control system, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah elemen sistem kendali, sinyal-sinyal yang ada dalam sistem kendali, diagram blok sistem kendali, dan reduksi diagram blok. Materi yang ketiga adalah pemodelan matematik sistem fisik dan sistem elektrik. Materi yang keempat adalah analisis dan tanggapan sistem orde 1 dan orde 2. Dan sebagai materi terakhir, mahasiswa akan diberikan pengetahuan dan pengalaman tentang merancang sistem kendali PID. CPL dari mata kuliah sistem kendali ini terdiri dari 4 poin sebagai berikut. Lalu CPMK dari mata kuliah sistem kendali ini terdiri dari 5 poin sebagai berikut. CPL dan CPMK mata kuliah sistem kendali ini telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Pengembang Kurikulum Prodi. Perkuliahan dilakukan dengan strategi pembelajaran team-based project secara daring dan luring. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran di laman spot.upi.edu. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa smartboard sebagai media untuk presentasi dan diskusi, lalu trainer sistem kendali, dan juga produk hasil riset saya dan kelompok riset. Penilaian akhir mata kuliah ini diambil dari kehadiran, tugas mandiri dan tugas kelompok, UTS, dan juga UAS. UAS ini berupa proyek akhir yang tadi sudah saya jelaskan. Persentase akhir untuk penilaian ini adalah kehadiran sebanyak 10%, lalu tugas sebanyak 20%, UTS dan UAS masing-masing sebanyak 35%. Referensi yang digunakan adalah buku hasil karya para ahli sistem kendali, baik dari dalam dan luar negeri, hasil riset saya dan tim riset yang relevan dengan topik sistem kendali ini, lalu juga saya menyertakan artikel-artikel dari jurnal nasional atau internasional yang sejalan dengan topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah sistem kendali dengan skenario pada pertemuan kedua. Materi yang disampaikan adalah tentang open loop dan closed loop control system. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah sistem kendali di pertemuan yang kedua. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat ya? Gimana pertemuan minggu lalu, sudah dipelajari kembali di rumah atau di kosan gitu guys? Sudah Pak. Sudah aman ya?
Nah ini sebelum kita mulai, kita akan absen dulu. Ini apakah hadir semua atau ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, ini sepakat ya hadir semua ya, jangan sampai nanti ada yang titip absen atau apa gitu ya. Oke aman ya, jadi saya nanti akan langsung hadirkan semua. Nah untuk materi hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang open loop dan closed loop systems. Nah tapi sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan review dulu untuk materi minggu lalu. Mungkin ada yang mau menyampaikan materi tentang pengantar sistem kendali minggu lalu. Kita membahas tentang definisi ya, definisi sistem kendali itu apa, lalu terkait teori kendali. Nah, mungkin ada yang masih ingat atau ada yang mau menyampaikan? Pak, kalau izin menjawab Pak, jadi untuk sistem kendali itu secara definisi bahwa sistem kendali itu adalah mekanisme untuk mengubah suatu keadaan sistem di masa depan gitu Pak. Oke, mekanisme untuk mengubah keadaan sistem di masa depan. Itu boleh dielaborasi lagi nggak lebih dalam lagi, Himawan ya, contohnya seperti apa gitu? Jadi seperti kita akan mengatur apakah cahaya yang kita butuhkan pada saat tidur itu seberapa lumens. Nah itu bisa diatur oleh sebuah sistem. Nah itu bisa didefinisikan seperti ya sistem kendali Pak. Oke, jadi Himawan mengambil contoh dari pengendalian cahaya ya. Nah, sebenarnya nanti akan berkaitan dengan materi open loop dan closed loop ya Himawan ya. Kalau pengendalian cahaya itu lebih ke open loop. Nah, nanti apa tuh open loop dan closed loop ya? Nanti bisa dilihat di materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Applause buat Himawan teman-teman. Nah, tadi Himawan sudah menjelaskan tentang pengertian sistem kendali. Sekarang kita menginjak ke pengertian teori kendali. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu teori kendali? Silakan. Oke, Bilal, silakan. Jawab Pak. Jadi untuk teori kendali sendiri itu strategi Pak untuk menentukan input yang tepat dalam suatu sistem tersebut. Oke, bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Contoh gitu mungkin? Jadi si teori kendali ini itu bagaimana sebuah sistem itu kita berikan input ataupun masukan supaya nantinya hasil yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan. Contohnya mungkin seperti yang kita gunakan di ruangan ini, ada AC ya Pak. AC ini memiliki termostat di mana bisa mengendalikan ataupun mengetahui suhu yang ditentukan itu dibutuhkan itu berapa besar dan juga nantinya dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, tepuk tangan buat Bilal. Nah, saya akan mengelaborasi lagi apa yang disampaikan Bilal dan Himawan. Tadi untuk yang disampaikan oleh Bilal terkait teori kendali, jadi strategi untuk menentukan input yang tepat. Artinya, kalau tadi contohnya Bilal itu kita bawa dalam kasus AC ya, kan kita setting ya pakai remote ya. Misalkan kita set 20 derajat. Termostat atau sensor temperatur itu kan akan mengecek kondisi real time ya, kondisi real time dari ruangan. Kalau kondisi suhu ruangan saat itu, kita ambil contoh 25 derajat. Nah, sensor itu akan terus memberikan feedback kepada sistem, dalam hal ini coolernya mungkin, atau seberapa banyak freon yang diberikan. Nah, dia akan terus on. Kalian akan mungkin pengalaman ya, akan ada satu titik di mana sudah dingin nih, sudah 20 derajat lah misalkan. Tiba-tiba AC-nya berhenti menghembuskan gitu, penghembusan angin. Nah, itu artinya akan ada perintah, inputnya dihentikan. Udah nih, udah dingin nih, udah 20 derajat gitu. Nah, itu maksudnya inputnya beradaptasi sesuai dengan keadaan saat itu gitu. Kalau tadi sistem kendali mah ingin merubah kondisi sistem di masa depan atau sebuah kondisi di masa depan. Artinya perubahan itu adalah sistemnya. Teori kendali itu cara memberikan input agar sistem tersebut mencapai kondisi atau set point yang kita inginkan. Oke, terima kasih Himawan dan Bilal atas jawabannya. Oke, teman-teman, kita sekarang akan menginjak ke materi inti pada hari ini, yaitu terkait open loop dan closed loop system. Nah, ini hari ini kita overview-nya seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang dua komponen utama lah ya dari sebuah sistem kendali atau control system. Lalu akan saya bahas juga tentang open loop control system dan juga closed loop control system. Nah, di akhirnya kita akan bahas tentang case study di mana penerapan closed loop control atau closed loop control system di dalam robotik lah begitu ya. Nah, ini sebagai patokan teman-teman pemahaman setelah mengikuti kuliah di hari ini adalah
teman-teman mampu menjelaskan komponen dasar sistem kendali itu terdiri dari apa saja, lalu harus mampu juga menjelaskan konsep open loop dan closed loop itu seperti apa, dan nanti di akhir sudah bisa mengklasifikasikan, oh sistem ini AC ini masuk ke open loop apa closed loop gitu ya. Jadi sudah bisa hal itu begitu. Nah, ini sebenarnya masih berdasar kita di pertemuan kedua kali ini. Jadi agar pondasinya kuat dulu, baru nanti kita masuk ke hal-hal yang lebih mendalam dari persamaan matematis, lalu nanti teori kendalinya apa saja yang bisa diterapkan begitu ya. Kita akan mulai dengan dua komponen utama dari sebuah sistem kendali ya. Nah, di sini ada istilahnya plan ya, atau sistem. Plan itu adalah sistem yang akan kita kendalikan. Nah, kalau tadi itu AC, nah itu sistemnya, plannya. Nanti mengendalikan apa? Suhu kan begitu ya. Oke. Selanjutnya akan ada input. Input itu adalah besaran, ataupun kalau dalam kasus AC ini suplai daya, ataupun kalau motor itu gasnya. Nah, itu input. Nantinya dua basic parts dari control systems ini akan memberikan apa? Kalau misalkan motor, plannya motor, gasnya diberikan 30% lah gitu. Outputnya apa nanti? Kecepatan. Nah, sebenarnya dua basicnya itu dari input dan plan ini. Nanti kecepatan itu adalah akan menunjukkan karakteristik dari sistem. Oke, itu. Jadi dua basic parts itu adalah plan dan juga input. Nah, yang mana kalau itu diberikan, maka sistem akan merespon secara overtime dan menghasilkan sebuah output, sehingga nanti akan muncul output. Tapi dua basic parts-nya mah input dan plan dong. Output Wang ini gimana nih? Perhatikan Wang. Oke. Nah, ini nih hal yang menjadi gestar kita pada pertemuan kali ini tentang open loop dan closed loop control atau closed loop systems. Coba, tadi kan saya udah tanya ya, teman-teman belum tahu ya open loop itu apa ya. Coba kalau dari kasus ini nih, open loop system atau open loop control systems itu terdiri dari tiga bagian utama ya. Tadi kita ada input, kita berikan ke sistem atau ke plan, maka akan menghasilkan output. Outputnya kalau kita kasih contoh seperti lampu ini nih. Lampu ini saat kita nyalakan saklarnya, dia akan nyala begitu ya. Tapi tingkat kecerahannya diatur nggak sih? Enggak ya, itu berarti sesuai dengan kapasitas atau wattnya dari lampu tersebut ya. Nah, itu adalah salah satu contoh open loop system. Artinya apa? Kalau secara definisi adalah sistem yang outputnya tidak punya efek terhadap aksi kendali. Maksudnya apa? Saat kita menyalakan lampu kan inputnya tetap aja segitu. Kalau 220 volt udah aja segitu 220 volt. On 220 volt, kalau off 0 kan. Jadi boolean lah, kalau nggak 0 1. Dan outputnya pun sesuai dengan kapasitas watt dari lampunya. Jadi nggak ada perubahan input tuh di situ. Nah, itu yang kalian tanamkan adalah outputnya tidak mempunyai efek terhadap input lah begitu. Inputnya nggak berubah berdasarkan waktu atau berdasarkan perubahan parameter yang kita kendalikan. Kalau tadi lampu kan berkaitan dengan cahaya. Dicatat dulu di situ, kita akan lihat perbedaannya dengan closed loop nanti. Nah, ini ada karakteristik dari open loop system atau open loop control system. Pertama, tidak terdapat proses pengukuran. Pengukuran di sini apa? Coba. Pengukuran input dari sensor. Sensor kata kuncinya. Jadi kalau AC kan tentu di AC-nya ada sensor ya, sensor suhu, termostat tadi kalau Bila sampaikan. Itu akan ada penyesuaian input saat suhunya jauh, misalkan 20 ke 28. Artinya bisa aja itu AC menyemprotkan freon atau mendinginkan ruangannya dalam kapasitas maksimalnya. Tapi kalau sudah mendekati 21 derajat, artinya dia akan mengurangi nih biar nggak terlalu dingin, nantinya mencapai 20 derajat itu. Saat sudah 20 derajat dia akan berhenti dulu. Nanti naik lagi misal 21 derajat, dia akan mulai menambahkan lagi pendinginannya, begitu. Kalau di open loop itu tidak ada pengukuran itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan. Variabel di sini misalkan tadi suhunya kan kalau lampu tadi ya, kecerahan cahaya. Kalau open loop ya sudah nggak ada efek lagi, mau dia wattnya 5 watt, 10 watt,
ya sudah, inputnya ya tetap nggak ada perubahan, kan nggak ada feedback. Itu. Yang kedua, banyak didasari oleh waktu atau urutan proses. Nah, yang terakhir, kurang akurat, lebih stabil dan murah. Ada bahasa ya kurang akurat itu, ya kita beli lampu meja belajar tapi nggak ada settingan dimmernya. Kurang akurat, kita kayaknya terlalu terang dia, lampunya salah nih, ganti lampu. Berarti kan kurang akurat sebenarnya, karena kita jadi perih matanya misalkan. Lebih stabil, kenapa lebih stabil? Karena dia udah segitu, selama supply inputnya atau dayanya masih nyala, ya dia akan nyala terus segitu gitu, stabil. Nah, nanti akan ada perbedaan dengan tidak stabil di closed loop ya. Saya jelaskan lebih detail. Lalu murah, kenapa murah? Coba. Sederhana, nggak ada apa? Sensor. Biasanya kan yang lebih mahal itu kalau mau lebih teliti kan sensornya, ya yang mahal ya. Oke, guys, jadi kita akan lanjutkan dulu sebelum nanti kita lihat perbandingannya. Selanjutnya ini, nah tadi contoh yang berbeda dari yang udah teman-teman sampaikan, dari input pedal gas di mobil. Tapi sebenarnya pedal gas ini pun atau mobil ini pun bisa termasuk closed loop sih sebenarnya. Tapi kalau kita hilangkan peran kita manusia, kita gas aja, tutup mata aja, nggak lihat kondisi di jalan, gas aja terus. Nah itu dia kan akan maju sesuai kemampuan mesin kan. Nggak ada perbaikan gitu, nggak ada perbaikan dalam arti kalau mobil yang otomatis sekarang kayak mobil listrik itu biasanya kan ada settingan, pengen 40 km per jam, nah dia ada penyesuaian input pedalnya akan naik turun begitu. Nah kalau ini secara fundamentalnya memang tidak ada perubahan, ini open loop karena nggak ada sensor. Meskipun sebenarnya manusia bisa berperan menjadi sensor sebenarnya ya. Oke. Next. Dari sini kita akan dari kasus mobil ini akan muncul kelemahan dari open loop sistem ini, open loop control system ini. Kenapa? Saat kita tidak merubah input gasnya, kalian bayangkan kalian lagi mengendari motor atau mobil menuju tanjakan, gasnya kalian nggak ubah, lama-lama akan menjadi lebih pelan. Lalu ketemu turunan, gasnya kalian nggak ubah, maka motor akan lebih kenceng. Nah dia nggak bisa menyesuaikan itu. Nah, itu kekurangannya. Nah nanti keseluruhan kekurangan itu bisa diatasi dengan closed loop control system atau bahkan bisa dibuat jadi otomatis begitu ya. Nah, sudah kelihatan lah, mungkin dari sini sudah kelihatan, kalian udah tergambar, oh berarti kalau closed loop mah seperti ini gitu perbedaan fundamentalnya. Nah betul, kuncinya apa? Ada feedback dari sensor. Nah, untuk nanti menentukan apakah ini mau gas terus, apakah ini mau on terus, atau ini harus mati begitu. Itu kuncinya. Nah, jadi kalau kita gambarkan di dalam sebuah diagram blok akan berupa input, plan, dan output. Cuma ada tambahan. Kenapa kalau tadi open loop itu murah, nggak ada sensor. Nah, kalau ini nih ditambahin sensornya untuk mengkondisikan atau membaca parameter yang dikendalikan atau variabel yang dikendalikan agar inputnya bisa menyesuaikan. Nah, kita cek. Nah, di sini ada references, lalu ada nanti diperbandingkan dengan hasil bacaan dari sensor, ketemu nilai error. Nah, references itu kalau suhu tadi 20 derajat, kalau kecepatan 100 km per jam misalkan contohnya. Nah, nanti nilai error itu akan diumpankan ke controller. Dalam hal ini biasanya microcontroller ya. Arduino, ISP kalau mau dibuat online atau IoT. Lalu akan merubah tuh inputnya, besaran inputnya. Kalau tadi dalam kasus mobil itu tuh kan akan ada aktuator yang merubah pedalnya gitu. Jadi motor dikoppel dengan pedal, dia akan muter lebih dalam ataupun muter untuk lebih dalam dan lebih banyak atau lebih sedikit lah begitu ya bahasanya. Nah itu sehingga kalau dari sini definisinya apa dong closed loop control system teh? Oh ini nih. Kalau open loop mah outputnya nggak ada efek terhadap aksi kendali ataupun ke input. Kalau closed loop, nih definisinya ini. Kalau closed loop control atau kita bisa sebut sebagai feedback control atau negative feedback control atau automatic control adalah sistem yang outputnya memiliki efek terhadap control action, terhadap aksi kendali. Jadi artinya inputnya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi real time, seberapa jauh
kondisi real time tersebut atau variabel tersebut terhadap set point yang diinginkan gitu ya. Jadi ada feedbacknya, ada sensornya. Diagram bloknya pun lebih kompleks. Oke, nanti kita akan eksplorasi lagi. Nah, kalau tadi karakteristik open loop itu tidak terdapat proses pengukuran, maka di closed loop terdapat proses pengukuran. Pengukuran apa? Dari sensor ya, terhadap variabel yang dikendalikan. Variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan. Ada feedback tadi, sudah saya elaborasi juga. Lebih akurat dapat terjadi ketidakstabilan. Lebih akurat. Mahal, yaitu tadi. Komponennya nambah lagi, guys. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya atau apa? Tentang materi yang sudah disebutkan? Siapa? Anip? Silakan Anip. Tadi kan Bapak kan menjelaskan kalau misal sistem ini kan dibuat dari closed loop, tapi sebenarnya syaratnya apa sih Pak untuk menjadi closed loop itu? Oke, syarat utamanya sebenarnya tadi udah disampaikan ya. Apa coba syarat utama sistem menjadi closed loop itu salah satunya? Ada sensor yang bisa mengukur variabel yang ingin dikendalikan. Nah, ini. Anggap aja ada sensor yang bisa mendeteksi kebersihan, clean line sensor. Nah, di feedback-kan desired clean lines-nya pun tingkat kebersihan yang kita inginkan adalah 80% atau 90%. Ya nggak ada juga kan, gimana tuh mendeteksinya. Tapi kalau misalkan mau dibikin closed loop ya seperti ini, harus ada feedback sensornya. Sehingga saat kita setting timer awalnya 30 menit, ternyata dalam 15 menit itu sudah bersih, dia mati sendiri gitu. Cuman ya buat apa kan sebenarnya? Tapi ya itu kalau mau dibikin closed loop bisa gitu guys ya. Kan tadi saya bilang seluruh contoh itu bisa dibikin closed loop kalau ada sensor. Nah, next. Nah, kalau mobil mah masih memungkinkan kan, sekarang memang mobil Tesla itu orang bisa sambil main PS5 di mobilnya sambil tidur juga bisa sebenarnya. Cuma kalau di jalanan Indonesia, kalau dibawa ke Bandung atau Jakarta di hari libur atau Jakarta lagi bubaran kerja sih kayaknya nggak bisa ya. Ya bisa sih, cuma mungkin sistemnya capek nanti. Aduh ngegas, akhirnya dia bisa ngegas terus. Nah, dia akan menyesuaikan pedalnya. Saya pernah baca satu disertasi dari dosen mana gitulah yang mengendalikan pedalnya pakai motor. Jadi penyesuaian gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa juga. Tugas untuk akhir pertemuan hari ini adalah kalian harus merencanakan sebuah sistem tertutup gitu atau closed loop system, closed loop control system. Variabel apa yang akan kalian kendalikan, komponennya apa saja, sensornya apa, dan nanti harus di akhir di UAS ya akan ada demo. Kalau UTS mah nanti tetap akan berupa ujian tulis lah ya ke pemahaman kalian terkait materi yang disampaikan. Nah, oke. Kita akan menginjak ke contoh penerapan, sebenarnya sama saja ya dari closed loop control systems, dari robotik. Trainernya sudah ada di lab kita ya, itu yang arm robot. Ada reference atau set point sudut kalau di dalam arm robot yang kita inginkan. Nanti akan ada sensor atau ya disebut position sensor posisi, yang bisa mengukur kondisi real time berapa derajat arm robot itu posisinya gitu ya. Nah, tentu nanti akan ada controller lalu memberikan input ke sistem, memberikan berupa ya input ke motor agar dia bergerak naik ke atas, naik ke bawah begitu ya. Nantinya akan muncul posisi real time yang sesuai dengan desired position. Jadi ada perbandingan kan di situ antara kondisi real time dengan kondisi yang diinginkan. Ini ada contoh soal pemahaman, guys. Coba teman-teman cek di sini. Ini ada operator pompa air untuk suplai air ke pabrik. Jadi ini soalnya seorang operator sedang menjaga ketinggian atau level suatu tangki yang akan digunakan sebuah proses kimia. Jika ketinggian tangki kurang, operator akan lebih membuka keran masukkan. Dan sebaliknya, jika ketinggian melebihi dari yang semestinya, operator akan mengurangi beban atau bukaan keran. Menurut kalian ini open loop apa closed loop, guys? Open loop sih kalau kita anggap manusia itu bukan sebuah sensor ya. Sebenarnya bisa aja bagaimana pandangan kita, interpretasi kita lah ya. Open loop ya bisa aja sih karena nggak ada sensor, terus kita nggak bisa dibikin otomatis ya. Jadi open loop sebenarnya betul. Kan kalau tadi bahasa lain dari closed loop itu automatic control. Nah, ini kan nggak otomatis sebenarnya. Oke, open loop ya kita sepakati ya. Referensinya apa di sini? Atau set point yang diinginkan. Minggu lalu saya udah bahas definisi-definisi yang ada dalam sistem kendali. Apa set pointnya apa di sini? Yang menjadi patokan. Hampir? Siapa?
Level, Bilal Hasan. Terima kasih Bilal. Level ketinggian air ya. Lalu inputannya apa dong? Inputnya valve ya, kerannya atau valve-nya ya. Oke, jadi nanti akan disesuaikan. Ya plan-nya di sini adalah yaitu sistem keseluruhan dari tangki dan valve itu kan itu sebuah plan-nya. Prosesnya adalah pengisian dan pengurangan air. Outputnya apa? Ya masuk keluar air, ketinggian air saat real time juga itu bisa disebut sebagai output ya. Feedbacknya ada nggak? Sebenarnya feedbacknya itu kalau dianggap manusia ini atau operator ini sebagai sensor, feedbacknya adalah ya dia membaca ketinggian air kan sebenarnya. Nah feedbacknya adalah ketinggian air juga sebenarnya sama ya. Pertanyaan tambahan mungkin sebelum diakhiri, siapa? Nina, silakan. Berarti untuk sensor ini, sensor itu harus memiliki ketelitian yang cukup tinggi ya Pak, agar sistem itu menghasilkan output yang sesuai dengan diinginkan seperti apa? Iya, betul sekali Nina. Jadi jadi tergantung kebutuhan juga ya. Penerapan sistem kendali ini di bidang tertentu. Contoh, kalau bidang kesehatan, perlu ketelitian tinggi nggak? Perlu ya. Kalau misalkan pendeteksi detak jantungnya, ketelitiannya itu, errornya itu plus minus 2 gitu, atau plus minus 10, nah itu bisa bahaya. Nah, kalau misalkan untuk bidang kayak sensor level tadi, lebih level sedikit atau kurang levelnya sedikit dari ketelitiannya dari sensor levelnya, efeknya nggak terlalu fatal kan? Yang penting mah bisa terus aja tracking gitu di 100 cm tadi. Misalkan dia lebihnya ke 105 cm, kurangnya ke 90 cm misalkan. Nggak ada efek apa-apa. Nggak terlalu fatal lah. Yang penting mah bisa menjaga di 100 cm. Tapi kalau kesehatan harus lebih teliti kan ya. Nah itu balik lagi ke pembiayaan nanti. Apakah kita perlu yang teliti atau yang enggak? Makin teliti sensor makin mahal harganya begitu. Oke, teman-teman. Saya kira kuliah hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas keaktifan teman-teman semua. Tapi ya seperti biasa ya, pertemuan pertama juga kita sudah ada tugas, saya sudah periksa, sudah berikan penilaiannya. Nah, untuk tugas untuk minggu depan lah di pertemuan ketiga, saya tadi di tengah-tengah sudah sampaikan bahwa di mata kuliah ini di akhirnya kalian akan membuat sebuah tugas besar lah begitu per kelompok. Jadi silakan nanti teman-teman buat per kelompok, digaca saja oleh PJ-nya. PJ-nya siapa di sini teh? Rifai ya, nanti Rifai ini kan ya bagi 4 kelompok, 4 orang per kelompok. Tuliskan atau cari sistem closed loop untuk tugas besar kalian gitu ya. Nanti kalian akan membuat seiring dengan perkuliahan ini berjalan, nanti kan bertambah materinya. Nah itu diterapkanlah nanti dalam sistem tersebut yang akan dipresentasikan oleh kalian di UAS. Nanti saya akan kasih contoh video abang kakak kalian yang tahun lalu seperti apa sistemnya. Itu boleh adaptasi yang sebelumnya ataupun kalian mau memikirkan pembaruan atau kebaruan yang lainnya begitu ya. Nah nanti alat dan bahannya apa saja disertai dengan harga komponennya misalkan. Nah nanti untuk komponen-komponen yang tersedia di laboratorium, nah itu akan ada administrasi untuk peminjaman. Jadi teman-teman tidak perlu seluruhnya disiapkan. Lalu buat diagram blok ya. Kalau tadi ada diagram blok feedbacknya apa, parameter yang dikendalikannya apa, lalu mikrokontrolnya apa, sensornya sensor apa, feedbacknya apa. Nah itu kalian nanti buat diagram bloknya. Di PPT-nya sudah terlihat dan seperti inilah contohnya nanti ya. Kalau di sini kan belum ada desired position, ada yang dikendalikannya gitu ya, posisi begitu. Nanti kalau sensor sistem kalian apa begitu yang dikendalikan. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu tentang tugas ini? Gimana? Itu boleh dibikin flowchart itu nggak Pak? Nah, flowchart itu sebenarnya nanti untuk di laporan akhirnya ya, di laporan untuk UASnya. Tapi untuk sekarang cukup blok diagram aja sih Rifai. Flowchart itu kan lebih detail lagi nanti kalian untuk coding mikrokontrolnya seperti apa, pembacaan sensor seperti itu nanti saja di laporan akhir. Kalau sekarang cukup blok diagram singkat saja sih sebenarnya. Oke ya? Oke, teman-teman, karena sudah tadi pertanyaan-pertanyaan sudah, tugas juga sudah saya berikan. Nanti teman-teman cek di spotnya aja ya, spot UPI Edu untuk mengecek tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Sistem Kendali di program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus di Purwakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.